Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Ya, silakan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hamba Allah laki-laki 30 tahun dari Bengkulu, wira swasta. Ustadz, saya mau minta tips menjaga keutuhan rumah tangga. Oh ya, Masya Allah, ini materi daurah sebenarnya ya, tapi saya akan ringkaskan tentang masalah kiat atau tips mempertahankan rumah tangga. Yang pertama, ikhlaskan niat berumah tangga karena perintah Allah dan Rasulnya. Karena semua yang dikerjakan dengan keikhlasan itu akan berefek ya kepada hal yang baik, hal yang positif. Ya. Makanan saja, saudaraku seiman, kalau bahan-bahannya sama, si A sama si B masak makanan ini, bahan yang sama, model wajan yang sama, minyak goreng yang sama, gitu kan, akan lebih terasa enak orang yang ikhlas dan tulus. Beda kan gitu. Maka butuh ketulusan dan keikhlasan, dan itu kita kerjakan karena Allah. Bukan lagi kita melihat laki-laki ini sebagai suami saya atau perempuan ini sebagai istri saya. Bukan lagi itu. Tapi karena Allah memberikan kewajiban kepada saya untuk berbuat baik pada orang ini. Si suami memenuhi kebutuhan istri, nafkah kebutuhan dasarnya, si istri melayani dan mentaati suaminya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Anda bisa mempertahankan rumah tangga, ya, selalu kembalikan permasalahan apapun kepada agama Allah. Kalau itu benar di dalam pandangan agama Allah, berarti orang yang sedang dalam keadaan benar didukung. Suami atau istri. Ya. Dan kalau itu salah dalam agama, berarti tetap dia salah. Siapapun dia, sebagai istri atau sebagai suami. Jadi agama yang jadi tolok ukur. Ya. Apa yang dia lakukan, benar nggak secara agama? Kalau benar, berarti dia benar. Kalau salah, berarti salah gitu. Nah, dalam poin ini, kalau sudah ketahuan siapa benar, siapa yang salah karena kembali kepada agama, maka pindah langkah selanjutnya, yaitu selain kembali ke agama. Orang yang benar, yang ketiga, orang yang benar memaafkan. Orang yang salah minta maaf. Dan ingat teman-teman sekalian, jangan nginapkan permasalahan dan selalu bisa membuka lembaran baru. Ingat, rumah tangga itu, konsep ta'arufnya, kenalan dia yang sebenarnya itu, justru setelah akad nikah sampai kita meninggal. Saya ulangi, ta'aruf yang sebenarnya dalam rumah tangga, itu justru setelah akad nikah sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal ya, itu proses ta'aruf terus berjalan. Makanya jangan Anda heran, mungkin ada karakter-karakter bawaan Anda atau pasangan yang mungkin masih sudah 3 tahun, 5 tahun masih sama. Butuh waktu untuk mengubahnya. Memang itu masa ta'arufnya. Itulah tantangan Anda. Anda menikah sama dia, maka Anda coba memperbaiki apa yang menurut Anda kurang baik atau menurut pandangan agama tepatnya. Ini poin. Insya Allah kalau ini dilakukan, Anda selalu bersedia membuka lembaran baru. Siapa ada kesalahan Anda ingatkan gitu kan. Kalau dia terima, Alhamdulillah, buka lembaran baru lagi. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Selalu begitu. Sehingga terbaharui terus ya cinta kita dan keharmonisan rumah tangga. Sama juga dengan orang bersahabat. Kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan sahabat kita atau memaklumi kekurangan dia dan kita bantu dia untuk menyempurnakan supaya jadi sempurna, maka tidak ada orang yang punya sahabat, gitu ya. Ini poin tidak kalah penting. Yang keempat, jangan pernah libatkan orang ketiga dalam rumah tangga, kecuali ahlinya. Ya, misalnya ustadz atau ustazah. Atau memang seorang psikolog, misalnya kalau betul-betul memang ada berhubungan dengan masalah kejiwaan. Tapi saya melihat kembali kepada ustadz atau ustazah sudah cukup. Ada seorang ustadz yang memang kompeten di bidangnya, Anda konsultasi sama dia. Atau ada ustazah memang Masya Allah yang juga ilmunya ada cukup, dan dia sukses dalam rumah tangga, maka Anda boleh bicara sama dia. Dan itu pun sebatas konsultasi ya. Bukan curhat. Perhatikan baik-baik, konsultasi bukan curhat. Anda mengatakan misalnya, suami saya tidak sholat, bagaimana solusinya?
Itu konsultasi namanya. Bukan Anda bilang, suami saya itu dari awal nikah memang kayaknya saya nggak cocok deh. Keluarga saya memang nggak setuju. Tambah lagi dia nggak sholat. Padahal sebenarnya kasusnya bukan itu. Bukan kasus awal tidak setuju, karena Anda sudah menikah sekarang. Masalahnya adalah hanya tidak sholat, maka fokus ke masalah itu. Dan ingat, jangan pernah ya libatkan selain ahlinya ini. Selain ahli agama. Ya. Anda konsultasi dengan janda. Dia sendiri gagal rumah tangga. Sebagai istri Anda konsultasi sama janda, gagal rumah tangga. Atau sebagai suami Anda konsultasi sama duda, gagal rumah tangga. Ya gagallah juga rumah tangga Anda. Atau Anda konsultasi dengan orang yang belum berumah tangga. Adik Anda yang masih gadis, ya, teman Anda yang masih gadis atau yang masih bujang, ya tentu aja hidup mereka beda. Mereka belum merasakan rumah tangga itu. Ya. Atau orang fasik, jauh dari agama. Sehingga dia mengajak, kalau pusing-pusing ke karaoke aja yuk sama saya yuk. Ayo ke diskotik. Nah, kan jadi ngaco ini. Nah, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Dan ingat teman-teman, bukan curhat. Tetapi Anda konsultasi. Selanjutnya yang kelima, kiatnya adalah mempertahankan rumah tangga ini selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami. Selalu apa yang kami lihat dari mereka, sikap mereka, ya, interaksi mereka semuanya menyenangkan hati. Menyejukkan mata maksudnya mata jadi suka lihat, hatinya jadi tenang kan, jadi sejuk gitu. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Ya. Itu kita minta kepada Allah SWT. Kalau tidak ngerti, belum tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, perbaikilah keadaan pasanganku, ya Allah, langgengkanlah hubungan kami dan seterusnya. Anda selalu berdoa. Ya. Ini termasuk poin. Yang keenam, kalau memberikan masukan, berikan masukan dengan cara-cara yang baik. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah engkau di jalan Tuhan wahai Muhammad dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Anda kalau mau tegur, Anda tegur dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, disikon ya, kondisi dan keadaan yang betul-betul situasi dan kondisi yang pas gitu. Selesai interaksi biologis, lagi rekreasi keluarga, Anda berikan masukan di saat itu penting. Kemudian yang kedua kata Allah setelah hikmah, dengan cara hikmah, ya, mau'idah hasanah, peringatan-peringatan yang baik. Misalnya pasangan kita nggak sholat, tadi itu ada yang menanyakan suaminya nggak sholat tuh gimana? Nah, dia membacakan dulu keutamaan sholat. Sholat itu kalau orang sholat itu dapat ini, kalau orang sholat itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu ya. Jangan langsung dimulai dengan ancaman. Jangan langsung mengatakan kalau tidak sholat itu akan ini hukumannya. Jangan. Mulai dulu dengan mau'idah hasanah, peringatan yang baik-baik. Orang kalau mau disuruh kerjakan sesuatu lalu dijanjikan, kau kalau kerjakan dapat ini. Orang lebih termotivasi mengerjakan daripada langsung diancam, kalau kau nggak kerjakan kau akan gini-gini. Gitu. Yang ketiga, wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun harus berdebat dengan cara yang baik dengan mereka. Dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Nah, ini meluruskan kesalahan dengan baik, ya. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah lewatkan di rumah itu majelis ilmu. Harus ini. Karena ilmu itu, ilmu agama ini ya, yang kita pelajari, apalagi kalau suami istri bisa kompak sama anak kompak, itu luar biasa. Itu taufik dari Allah, nikmat terbesar kalau Anda bisa sekeluarga belajar agama. Karena agama ini, teman-teman sekalian, akan melunakkan hati yang keras. Akan membuat orang yang pelit jadi dermawan. Orang bodoh jadi pintar. Penakut jadi pemberani. Penjahat jadi orang baik. Ya. Kasar menjadi penyayang. Itu ilmu agama itu. Berapa banyak orang yang menyadari kesalahannya, kekurangannya sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak. Ya. Itu dengan mempelajari agama. Karena wahyu itu bicara dengan hati manusia. Ini kiat ketujuh, selalu belajar agama. Buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu agama. Yang kedelapan, jaga pergaulan. Pergaulan kita harus dijaga. Sebagai suami saya jaga pergaulan saya, istri saya juga menjaga pergaulannya. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang fasik.
Nggak boleh ini, ahli maksiat. Nggak boleh sama sekali. Karena merusak kita. Jangan bilang, oh saya tidak terpengaruh. Nggak bisa. Mustahil. Kita ini manusia, makhluk sensitif. Saya dengan pegang meja ini, saya bisa tahu kain ini kasar atau lembut seketika kan. Bukankah hidung kita bisa langsung bedain bau wangi, bau busuk seketika? Saking sensitifnya. Bukankah mata kita bisa tahu ini terang atau gelap? Telinga kita bisa bedakan intonasi keras atau lembut seketika? Bukankah lidah kita bisa bedain seketika ini manis, ini asam, ini panas, ini dingin? Sensitif sekali. Hati kita juga begitu mudah tersenyum, mudah tersentuh. Ya. Jadi nggak bisa kita ngobrol sama orang fasik, orang maksiat lalu dia cerita, ini bahaya cerita tentang perzinahannya, tentang apalah ngolok-ngoloknya orang, gibah, gunjing, fitnah, segala macam. Kita terpengaruh. Maka harus kita bergaul dengan orang-orang saleh. Dan batasi, tidak usah banyak-banyak temannya. Tidak usah banyak-banyak temannya. Yang penting orang-orang baik. Saya teman-teman, saya bisa dihitung jari sahabat saya itu. Saya kenal orang banyak, alhamdulillah. Tapi sahabat saya enggak. Saya selalu targetnya harus lebih soleh daripada saya. Dan lebih berprestasi. Prestasi positif di dunia misalnya. Sehingga saya bisa berefek, saya bisa minimal mengikuti dia gitu. Dan kita dilarang untuk berteman sama orang-orang yang safih, orang yang bodoh, orang yang jauh dari agama. Karena kita terpengaruh. Kita kenal boleh. Kita bantu mereka boleh. Tapi untuk jadi sahabat kita enggak. Jadi jaga pergaulan. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, temannya. Gitu kan. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang terkadang harus jeli melihat siapa yang dia ajak sebagai sahabatnya. Ini penting ini. Ya. Yang ke-9. Bentuk lingkungan dan suasana islami. Di sekitar kita, di rumah. Di rumah itu usahakan biasa pakai busana muslim, saling mengucapkan salam, ya. Terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, makan tangan kanan, baca bismillah, tangan kiri, masuk kamar mandi. Kalau perlu, mungkin di kamar mandi ditempelin, di depannya di tembok sebelum masuk, doa masuk kamar mandi. Sama-sama saya mengingatkan zikir mau tidur. Jadi, menciptakan suasana islami di rumah itu. Perhatikan WC, hadits Nabi SAW melarang kita membelakangi atau menghadap kiblat. Ya. Tidak boleh ada patung di rumah, tidak boleh ada anjing di rumah. Buat suasana rumah yang islami. Karena rumah-rumah yang mengikuti ajaran Islam berarti akan sangat dekat dengan malaikat. Misal contoh tidak ada patungnya, maka mereka masuk. Kalau rumah ada patung, ada anjing, dalam hadits kata Nabi SAW tidak akan masuk malaikat. Berarti ada syaitannya. Syaitan ini perusak musuh kita. Ya. Ini poin yang sangat luar biasa penting. Kemudian yang ke-10, fokus kepada kewajiban-kewajibanmu. Yang merupakan kewajiban dasar suami, kewajiban dasar istri, fokus ke situ. Dan usahakan jangan tuntut pasangan kita di luar kewajiban dia. Kecuali kita cuma minta tolong saja. Kewajiban suami misalnya memberikan nafkah. Ya udah semampu dia. Apa itu nafkah? Sesuatu yang bisa membuat roda kehidupan berjalan di hari itu. Kewajiban suami harian, bukan bulanan ya Bu ya. Ini perlu digarisbawahi. Karena banyak orang paksa suaminya bulanan. Kalau ada suami memberikan awal Desember, kayak bulan Desember ini, uang bulanan dari awal sampai akhir bulan, Masya Allah, Anda belum melayani, Anda sudah dipenuhi kebutuhannya gitu. Tapi sebenarnya kewajiban dia harian. Hari ini dia hidup, dia punya kewajiban. Besok dia meninggal, sudah gugur kewajiban dia. Kalau dia berikan kepada Anda 1 bulan langsung, sementara dia pertengahan bulan sudah meninggal, berarti dia sudah bersedekah 2 minggu ke depannya, itu tanpa dia dilayani gitu kan. Nah ini fokus ke masalah nafkah. Nah kalau lebih dari nafkah, sudah berbau keinginan Anda, itu Anda harus minta baik-baik. Jangan menganggap itu sebuah kewajiban pasangan. Jangan bebankan di atas kemampuan dia. Itu akan memunculkan percekcokan. Paksa harus ganti handphone baru karena temannya ganti handphone baru. Beli mobil baru. Rumahnya harus ubah catnya. Apalah harus beli tas bermerek. Segala macam baju bermerek. Karena dia pikir orang semua begitu. Enggak semua orang begitu. Ada orang-orang mukmin tidak seperti itu. Mereka hidup dengan apa adanya. Karena kalau ada nikmat banyak, alhamdulillah melimpah dinikmati. Tapi bukan keharusan. Kalau enggak ada ya sudah. Nah, ini nafkah. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Jangan bebankan di atas kemampuan dia.
Anda ribut harus biaya keluarga saya juga. Nggak bisa. Bukan kewajiban dia, itu luar daripada nafkah wajibnya. Itu hanya tambahan kalau dia mau kasih. Anda mau gonta-ganti handphone, Anda mau gonta-ganti baju. Sementara masih ada yang baru. Ini bukan kewajiban dia. Kalau Anda tidak punya sama sekali, baju misalnya baru itu, dia wajib untuk memberikan Anda. Ini penting sekali. Ya. Yang ke-11, selalu berterima kasih. Dukung dan berikan support terhadap sesuatu yang pasangan kita berikan. Royal dengan pujian. Suami mungkin belikan cuma sedikit makanan bungkus. Oh, buat itu sesuatu yang besar. Ya. Oh, terima kasih banyak, jazakallah khair, makasih masih ingat saya ya. Ayo kita makan sama-sama, yuk suapin suami walaupun dia cuma bawa satu bungkus nasi uduk. Karena nilai pengorbanan itu, dia tidak mungkin bawa makanan itu ke rumah kecuali kena ingat Anda kan. Nah, nilai itu. Saya tahu beberapa orang ikhwah, Masya Allah, saya berikan makanan. Dia nggak makan. Kenapa? Saya makan sama istri saya di rumah, Ustaz. Biar istri saya juga bisa rasakan masakan ini. Masya Allah. Tapi saya tidak tahu istri di rumah sambut nggak itu. Banyak seorang istri dikasih, apa ini? Ada makanan tadi dari kantor. Ah, udah dingin, nggak usah deh, kasih mbak aja. Contoh, nggak dinilai kan? Nah, itu. Hati-hati. Selalu berterima kasih. Gitu. Kata Nabi SAW, la yashkurun nas, la yashkurullah. Yang belum berterima kasih pada manusia, belum berterima kasih pada Allah. Gitu kan? Jadi nggak bisa. Harus berterima kasih. Suami mungkin ingin memberikan sebuah surprise, hadiah, kejutan kepada istrinya. Maka dia kumpulkan duit sampai akhir bulan, kemudian dia beli sebuah handphone sesuai dengan kemampuan dia misalnya. Merek A misalnya. Si istri ini sebenarnya berangan-angan karena mau ikuti temannya nonton iklan, diberikan handphone yang lebih bagus, mereknya B misalnya. Suami beli A, begitu dia bawa ke rumah, ini hadiah ya sayang, kasih. Begitu dibuka, kok merek ini? Aku kan pengen yang itu. Nah, yang tadinya suami kita tidak pernah, ibu kan tidak pernah tahu bagaimana perjuangan dia ngumpulin duit itu kan. Mungkin sekarang itu dia punya utang kepada 2-3 orang hanya untuk beli handphone itu. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak, masih ingat saya. Makasih ya, jazakallah khair, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Buat dia gembira. Suami yang digituin, Bu, nanti dia akan berpikir ke depannya. Saya bicara sebagai alam saya laki-laki, dan saya yakin semua laki-laki mungkin akan sama. Insya Allah standar seperti itu ya. Kalau istri berterima kasih pada pemberian kita, kita jadi terenyuh, dan kita jadi berpikir, apalagi yang saya mau kasih lebih baik ini. Istri saya tahu berterima kasih. Begitu. Dan tarik dalam semua hal. Ini ucapan terima kasih saya temukan jarang sekali orang ucapkan ya. Pernah gak ibu dalam rumah tangga sudah 5 tahun, 10 tahun rumah tangga pegang tangan suami, duduk baik-baik lalu mengatakan, saya betul-betul hanya mau mengucapkan jazakallahu khairan, udah 10 tahun biayai saya. Ya, sudah 10 tahun berikan saya perhatian, sudah 10 tahun penuhi kebutuhan biologi saya. Pernah gak ibu lakukan itu? Setahun aja, 365 hari, itu sudah luar biasa harus kita berterima kasih. Itu nanti akan memunculkan perhatian ekstra dari suami dan juga akan memberikan pahala buat Anda karena Anda berbuat baik dengan manusia yang Allah suruh berbuat baik. Dan juga suami akan berusaha berkorban lebih besar lagi buat Anda. Nah, sama sebaliknya juga. Suami juga begitu. Pulang rumah, dimasain oleh istri. Oh, Masya Allah, terima kasih, jazakallahu khairan, makasih ya. Udah masakin. Enak nggak? Enak. Bahkan di bab ini boleh bohong loh. Maksudnya begini, bukan kita mudah-mudahan bohong, tidak. Kalau misalnya masakannya biasa aja. Tapi Anda ingin gembirakan istri Anda mengatakan, oh, masakannya top ini. Masya Allah, enak benar. Padahal sebenarnya tidak ada masakan seenak ini saya pernah rasakan. Mungkin Anda sudah rasakan banyak masakan enak. Memuji ini dibolehkan di bab itu ya. Sama, dia udah dandan, dia udah siap untuk melayani Anda. Mungkin dari pagi dia bingung, dia membuat kejutan, surprise buat Anda dengan dandanan dia. Tapi dia tidak tahu yang Anda suka yang mana nih. Lalu kemudian Anda datang, tiba-tiba Anda lihat dia pakai baju, misal warna ungu. Anda nggak suka warna ungu, Anda sukanya warna merah kah, hitam kah. Tapi dia sudah pakai. Kalau perlu sebelum dia ngomong apa-apa, biasanya itu istri kalau nggak dilihat oleh suaminya, atau apalah ya, dia ngedehem kah, atau dia mengatakan, bagus nggak sih baju yang saya pakai gitu. Ya nggak dilihat gitu-gitu. Tapi suaminya nggak peka. Nah ini ngawur, ini salah suaminya. Ya. Harusnya sebelum istri bicara dia sudah ngomong gitu.
Oh Masya Allah cantik bener sih saya hari ini. Dia besok lebih semangat dandan lagi. Dan akan siap menerima kalau Anda mengatakan, ini bagus sekali bajunya. Tapi kalau bisa warna yang saya suka itu merah. Lebih bagus lagi. Besok saya beliin ya. Kan lebih bagus. Nah royal dengan pujian. Berterima kasih dengan pasangan. Nah itu penting. Gitu kan. Kemudian yang ke-12. Jangan selalu mengorek-ngorek kesalahan masa lalu. Ini juga penting. Untuk menjaga tips rumah tangga. Jangan terus ngorek kesalahan terus gitu. Padahal sudah selesai, sudah dibahas. Masih dibahas lagi. Makanya kalau terjadi percekcokan teman-teman. Ribut di WA. Terus sudah baikan. Sudah saling maafkan, buka lembaran baru. Hapus, clear chat. Hapus semua itu. Ini biasanya bagi laki-laki muda. Bagi perempuan ini kadang-kadang agak sulit. Disimpan tuh WA suami walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun. Lagi duduk baik-baik sama suami. Lagi enak-enak rekreasi, lagi makan. Habis biologis, tenang-tenang, jiwanya tenang. Tiba-tiba terlintas ngomongan masalah itu. Ah, kamu pernah gitu kok. Suaminya bilang, kapan? Ini buktinya. WA yang 2-3 tahun yang lalu. Kenapa? Kenapa harus ada ini gitu? Jangan ungkit-ungkit kesalahan orang apalagi sudah selesai. Sekarang dia begini, jangan lagi yang lalu-lalu, nggak perlu. Allah juga menegur suami dalam Al-Quran ya. Wala tudayyikuhunna. Ya. Apa namanya sih ayat itu, litudayyiqu alaihinna, jangan sampai kalian menyempitkan mereka ya, istri di rumah itu dengan apa, ungkit-ungkit masa lalu, ungkit-ungkit kesalahan, selalu memojokkan. Nah, lebih baik kita kedepankan nasihat dan pujian daripada protes gitu. Nah protes itu terjadi nanti sudah kesekian kali kita ingatkan tidak, baru kita sampaikan protes dengan cara yang baik. Nah ini kurang lebih yang terlintas di benak saya. Mudah-mudahan dengan ini insya Allah ya bisa kita mempertahankan rumah tangga. Dan tentu ada banyak ya tips-tips yang kalau dalam daurah ini saya menyusun 30 tips mempertahankan rumah tangga. Itu di manajemen rumah tangga Islami 3. Dan saya sekaligus mengajak teman-teman nanti insya Allah ikut mendaftar. Kemungkinan kita akan adakan daurah ini kalau bukan di akhir Januari, mungkin di Februari kami akan lihat kondisinya. Tapi insya Allah tidak akan lewat dari bulan Maret. Kita akan ada daurah offline ya. Kita akan menginap di hotel. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti manajemen rumah tangga Islami 1, manajemen Islami 2, Anda bisa mengikuti daurah manajemen Islami 3. Tapi ini khusus bagi yang sudah berumah tangga. Karena manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10 judulnya ya 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Tadi saya baru sebutkan sekitar 12 dan itu baru garis global. Nanti dalam daurah itu akan ada dalil-dalil, contoh-contoh, ada praktek lapangan gitu kan. Yang akan kita lakukan insya Allah. Yang kita harapkan bisa lebih menghidupkan cinta, keromantisan, harmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Maka ini poin yang perlu dipegang insya Allah. Dan juga kami akan adakan daurah manajemen rumah tangga Islami 1 dan 2 juga secara offline. Nanti kami akan tentukan waktunya, Anda akan ikutin. Jangan luput dari medsos kami insya Allah.